Jadi hari ini kita memulai mengkaji buku Berbagi Damai melalui sholawat Nabi. Ya. Silakan dibuka halaman 3. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah. Nah, ini surat At-Taubah ayat 128 ya. Surat At-Taubah 128. Masya Allah. Nah, ayat ini ada terusannya. Jadi surat At-Taubah itu isinya 129. Ayat ini 128, kemudian ditutup 129-nya adalah fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah. Itu. Nah, sebelum saya ceritakan ini ayat apa sih ini? Satu, At-Taubah itu surat Madaniyah. Ya. Surat yang turun di Madinah. Masya Allah. Tapi uniknya ini 2 ayat penutup ini turunnya di Makkah. Turunnya di Makkah ini, Bro. Ya, jadi, nah inilah ya keunikannya itu. Jadi surat di Madinah, tapi ini dimasukkan di Makkiyah. Makkiyah. Makkiyah itu artinya kelompok Mekah. Kalau Madaniyah itu kelompok Madinah. Ayat-ayat yang turun di Madinah, ayat yang turun di Makkah. Masya Allah. Oke ya, satu. Yang kedua, ayat ini punya sejarah panjang. Ya, begini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, wafatnya Nabi itu bulan Rabiul Awal. Lahirnya Nabi juga bulan Rabiul Awal. Jadi kalau orang memperingati Maulid Nabi, sekaligus memperingati wafatnya Nabi. Masya Allah. Hijrahnya Nabi juga Rabiul Awal. Oh, juga Rabiul Awal. Bukan Muharram. Nah, ini supaya jelas. Lah kok setiap Muharram kok memperingati hijrah Nabi? Iya, karena Muharram itu awal bulan. Awal bulan. Jadi walaupun peristiwanya itu bulan Rabiul Awal, tapi karena bukan awal bulan ya, awal tahunnya itu Muharram, maka memperingatinya ya itu di awal tahun. Nah, kemudian ketika penetapan tahun, menghitung tahun itu mulai kapan? Itu menghitung tahun mulai hijrah. Masya Allah. Mulai pindah ke Madinah itu, maka kemudian peringatan tahun baru itu ya Muharram, di mana penghitungan Muharram itu adalah penghitungan tahun itu adalah dimulai dari peristiwa hijrah. Tapi hijrahnya Nabi itu Rabiul Awal. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi berarti 3 hal. 1, kelahiran, wafat, dan juga hijrah. Masya Allah. Ya. Sudah.
ketika Rasulullah wafat, ini dibentuk atas usulan Umar bin Khattab, maka ayat-ayat yang ditulis di tulang-tulang, waktu itu belum ada kertas ya, di tulang, di pelepah kurma, kemudian di batu-batu, di kayu-kayu. Wah, Masya Allah, kita ini betapa nikmatnya. Ya Allah. Betapa nikmatnya, udah ada kertas, ada pulpen, sekarang enggak pakai itu, diklik keluar. Masya Allah. Dulu pada posisi gitu orang kok cerdas-cerdas. Nah sekarang setelah fasilitas pendidikan udah cerdas. Udah ya. Ketika dikumpulkan, rapat memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran, maka diumumkan siapa yang punya catatan-catatan ayat-ayat yang dari Nabi itu tolong dibawa ke tim. Setelah dihitung semuanya sudah selesai. Tapi ada salah satu sahabat yang mengatakan ini masih kurang. Masih kurang 2 ayat ini. Tapi saya nggak tahu. Pokoknya Nabi itu pernah membacakan ayat, tapi kita nggak tahu di mana ini. Siapa yang punya arsip ini? Siapa yang punya arsip ini? Dicari sampai kemana-mana. Jadi lama prosesnya nunggu ayat ini. 2 ayat ini. 2 ayat ini ya, Prof. Ya. Masya Allah, ada apa ayat ini ya? Dicari sampai ketemu di nama sahabat yang namanya Huzaimah, Abu Huzaimah Al-Ansari. Gitu. Temukan, tulis saya punya ini. Tapi orang meragukan, bener enggak orang ini? Masya Allah. Kemudian di catatannya di bawah, saya tidak tahu waktu itu batu apa kayu apa itu, tunjukkan. Akhirnya disumpah bahwa ini dari benar-benar ini, kemudian menunjukkan 2 saksi, lalu diterima. Jadi 2 ayat ini, laqad ja'akum dan wa in tawallau, itu berarti memang punya sejarah yang unik. Masya Allah. Unik. Yang ketiga, ini keunikan ayat ini ya, diingat-ingat keunikan ayat ini. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya itu. Bunyinya laqad ja'akum, betul dah? Nggih, jelas Pak. Orang jarang menyebut itu surat At-Taubah 128. Namanya ayat laqad ja'akum. Laqad ja'. Ya benar, laqad ja'. Nggih, Prof. Masya Allah. Jadi kalau disebut laqad ja' itu benar apa enggak? Ayat ini adalah ayat laqad ja'. Enggak benar. Enggak benar. Tapi populer. Iya, Mas. Bener toh ya, Albert Einstein tadi itu. Di awal. Yang populer ndak mesti bener. Surat apa? Surat Kulhu, ndak bener, ngomong. Ya toh? Iya. Surat Al-Ikhlas. Oh, itu namanya di dalam Quran surat Al-Ikhlas kok diganti nama surat Kulhu itu kan ndak bener tapi populer. Iya. Andai kan laqad ja' itu, kalau laqad ja' aku masih benar. Tapi kalau laqad ja' itu apapun salah, sebab aslinya itu laqad ja'a. Ja'a ini. Laqad ja'a. Lah ja' itu apa? Enggak ada artinya. Enggak ada. Lah terkenal laqad ja'. Enggak apa-apa, enggak menyalahi, enggak sampai kesalahan fatal gitu ya. Oke. Yang ketiga, ada saya membaca di buku karangan Abdul Aziz Ahmad Abdul Aziz. Judul bukunya Ra'aitun Nabi. Masya Allah. Ra'aitun Nabi mi'atu qissah min ru'an Nabi. Itu ya. Itu diceritakan dalam kitab itu ada ulama yang bernama Shibli. Imam Ash-Shibli. Shibli. Dia ini orang paling tidak senang terkenal orang baik.
Masya Allah. Kok bisa begitu ya, Bro? Karena takut ketika dia dikenal orang baik, keluar rasa bangganya, keluar rasa sombongnya. Allah. Sekarang kenyataan Dibalik. orang dibalik. Orang yang tidak baik ingin populer jadi orang baik. Ini orang baik tidak ingin terkenal, takut. Maka dia berpura-pura jadi berpakaian orang cumpang-camping ya, rombeng, sampai orang menyebut, oh orang gila itu, lewat kampung itu orang gila. Ya Allah, orang gila. Nah, suatu saat ya, ketika dia datang di Irak, itu ada katakan kayak kajian besar itu mendatangkan ulama yang paling terkenal di dunia. Masya Allah. Ketika ada pengajian di situ, Shibli tadi lewat. Pakaian apa tadi? Pakaian gembel gitu lah. Orang nyebut apa orang? Gila. Ternyata ulama yang paling terkenal di dunia tadi itu dia lari mengejar ini. Imam Shibli itu Shibli tadi mengejar. Ya Allah. Ya orang ya kaget, heran. Mestinya yang dicari itu ya yang pakaiannya pakai jubah, pakai sorban, pakai minyak wangi, pegang tasbih, lalu apanya ini dainya hitam itu. Enggak, itu kok mengejar orang. Dan tidak hanya mengejar, merangkul dan mencium. Masya Allah. Merangkul dan mencium. Orang berdiri semua tanya, siapa? Syekh, itu kan orang gila. Iya, saya menirukan apa yang dilakukan Rasulullah semalam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semalam itu datang kepada saya dalam tidur saya. Saya lihat dia mencium orang ya itu yang dicium. Ya Allah. Terus Rasulullah orang Shibli tanya pada Rasulullah dalam mimpi itu, kenapa Nabi? Engkau kok mencium orang itu? Di dunia ini tidak ada orang seperti dia. Dia ini satu-satunya orang yang setiap selesai sholat dia membaca laqad ja'akum ini. Masya Allah. Lalu diakhiri dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah semalam itu saya tanya gitu, lah kok ini orangnya lewat sini ya, saya cium, saya niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kita gini, kalau melihat orang yang pakaiannya tidak baik, ya orang kelihatannya orang gila dan sebagainya, kita nggak jangan tergesa-gesa, jangan-jangan ini ada orang yang hidup dengan polanya Imam Shibli. Menyamar begitu. Dia menyamar, ndak ingin dia. Ya Allah. Ndak ingin. Ada juga lah orang tuh yang jarang sekali mau jadi imam. Ndak saya. Takut nanti ketika dia membaca, bacaannya bagus, keluar rasa bangganya. Allah. Paham tak itu ya? Iya, Prof. Kita mohon ampun pada Allah lah, ya. Iya. Baik ya. Lalu ayat ini juga menjadi wirid, menjadi zikir tetapnya satu tarekat. Oh, jadi zikirnya tarekat ya, Prof? Ada laqad ja'akum. Nah, memang ayat ini termasuk ayatul tahsin. Ya. Ayatul tahsin itu tahsin bukan sin ya, shot. Pakai shot. Ayat untuk penjagaan. Tuh, untuk penjagaan. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ya itu. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu utusan Allah yang itu dari jenismu, dari kelompokmu, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Yang nabi itu sifatnya adalah 3 di sini. Azizun alaihi ma anittum. Merasa ikut sakit ketika umatnya sakit. Ya Allah. Merasa ikut sedih kalau orang umatnya sedih. Merasa punggungnya ikut sakit kalau ada punggungnya umatnya ini sakit karena mencari rezeki untuk keluarga. Ya. Itu sifat Nabi. Ya. Harisun alaikum itu usahanya maksimal untuk membuat orang lain jadi orang baik. Ya Allah. Keinginannya itu menggebu-gebu ingin jadi orang lain itu jadi baik. Jadi terpuji, jadi terhormat itu. Yang ketiga bil mu'minina raufur rahim, Nabi itu sangat baik, sangat kasih kepada orang-orang yang beriman. Loh. Masya Allah. Ya. Jadi kita sudah tahu toh sejarahnya ini dulu. Sejarah laqad ja'akum ini ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.